Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita tiba pada prinsip yang kelima dalam pengembangan kepribadian, yaitu teruslah belajar. Teruslah belajar. Cara yang terbaik agar kita tidak berpuas diri dengan prestasi kita saat ini adalah dengan terus-menerus belajar. Ini memang sulit dilakukan. Bahkan menurut penelitian di Universitas Michigan, bahwa hanya sepertiga dari dokter di Amerika yang terus belajar. Bahkan mereka telah ketinggalan penemuan-penemuan baru selama waktu 2 tahun karena sibuk di dalam bekerja. Jadi teruslah belajar. Kita terus mengembangkan diri dengan terus belajar. Kita jangan pernah berhenti. Seperti dikatakan Frank A. Carr, di mana kita harus cukup banyak belajar setiap hari untuk tetap mengingat apa yang kita lupakan. Bukan hanya mengingat apa yang kita lupakan, kita juga menambah ilmu pengetahuan baru. Bagaimana kita terus belajar? Kita bisa menggunakan waktu sehari-hari kita. Misalnya ketika kita menunggu di satu tempat, kita membaca artikel, kita membawa mobile phone kita, HP kita, untuk terus membaca artikel-artikel pengembangan kepribadian. Lalu yang keenam, buatlah rencana untuk mengembangkan diri. Rencana pengembangan diri ini penting, seperti yang diungkapkan oleh Earl Nightingale. Dia bilang, jika seseorang mengeluarkan waktu 1 jam saja di dalam 5 hari dalam subjek yang sama, selama 5 tahun orang tadi akan menjadi ahli di dalam subjek itu. Kalau ada orang mengeluarkan waktu 1 jam saja selama 5 hari, dan dalam jangka waktu 5 tahun dia akan menjadi pakar dalam subjek ini. Misalnya dalam subjek kepemimpinan, kita perlu membuat rencana selama 5 hari. Misalnya Senin, kita luangkan waktu selama 1 jam dengan mengembangkan kehidupan spiritual kita. Selasa, kita luangkan waktu selama 1 jam mendengarkan podcast tentang kepemimpinan atau pengembangan kepribadian. Hari Rabu, kita luangkan waktu 1 jam untuk membaca kutipan atau merefleksikan pelajaran yang di hari Selasa. Hari Kamis, kita luangkan waktu selama 1 jam untuk membaca buku tentang pengembangan kepribadian atau kepemimpinan. Hari Jumat, mungkin kita meluangkan waktu setengah jam untuk membaca buku dan setengah jam lagi sisanya mengingat dan merefleksikan. Perhatikan, dengan membuat jurnal harian, rencana pengembangan kepribadian, ingat tadi, selama 1 jam saja, selama 5 hari atau seminggu, 5 tahun, kita bisa menjadi pakar pada subjek itu. Lalu yang ketujuh, prinsip yang ketujuh, bayarlah harga. Ketika kita mau mengembangkan kepribadian, kita harus membayar harga. Keputusan ketika kita ingin mengembangkan diri, itu adalah membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan waktu, dan bahkan membutuhkan uang finansial yang harus kita bayar. Pengembangan diri itu membutuhkan pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Presiden Theodore Roosevelt berkata, tidak ada seorang pun dalam sejarah kami yang telah hidup dengan mudah dan penuh kesenangan, namun namanya masih diingat. Tidak ada nama-nama pahlawan yang bisa diingat kalau tanpa pengorbanan, tanpa kedisiplinan, tanpa membayar harga. Dan yang kedelapan, yang terakhir, pengembangan diri harus diterapkan. Janganlah kita belajar hanya untuk tahu. Jim Rohn mengatakan begitu. Belajarlah untuk melakukan, untuk diterapkan. Ada perubahan perilaku, ada perubahan sikap di dalam hidup kita. Jangan pernah kita hanya di tataran teori, rencana atau prinsip, tetapi merubah perilaku kita. Fred Smith mengatakan begini, kondisi alamiah manusia membujuk kita agar kita tinggal di daerah nyaman. Kita selalu menemukan tempat yang datar untuk kita beristirahat, di mana tekanannya menyenangkan,
keuangan memadai. Di sana hubungan kita dengan orang nyaman, tidak ada rasa takut, dan kita nggak ketemu dengan situasi yang asing. Tentu saja kita juga perlu daerah datar untuk sementara waktu. Kita memanjat dan tiba, dan kita menyesuaikan diri. Namun ketika kita telah menyesuaikan diri, lalu kita lupa untuk kita memanjat atau mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan biarkan kita cuma tinggal di daerah datar. Berkomitmenlah untuk mendaki gunung potensi pribadi kita. Sedikit demi sedikit, sepanjang hidup, kita pasti tidak akan pernah menyesali perjalanan ini. Seperti yang dikatakan George Eliot, tidak pernah terlambat untuk menjadi seseorang seperti yang kita inginkan. Tidak pernah terlambat untuk kita menjadi pribadi yang kita idam-idamkan, yang kita impikan. Menjadi pribadi yang berhasil, yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta kehidupan. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.